Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Antasari, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Akamigas Palembang. Dengan NIDN 0225089001. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKPPT di bidang pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini berada di semester 1 di program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas. Adapun satuan kredit semester yaitu 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib kurikulum. Mata kuliah Bahasa Indonesia membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa secara lisan dan tulis, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks akademik, vokasional, dan profesional. Fokus pembelajaran meliputi pemahaman kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, keterampilan menulis karya ilmiah, laporan hasil kerja atau penelitian, serta kemampuan berkomunikasi efektif di lingkungan akademik maupun dunia kerja. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan menerapkan pendekatan student center learning sehingga mahasiswa berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, serta penugasan yang dirancang untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif. Materi pembelajaran disusun dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia industri, serta kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diintegrasikan dalam mata kuliah ini yaitu: pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kedua, menguasai prinsip dan prosedur penelitian, serta penyusunan dan penyajian karya tulis ilmiah hasil penelitian dengan memanfaatkan metode atau teknik sesuai kaidah pelaporan saintifik. Ketiga, menguasai prinsip dan teknik komunikatif yang efektif secara lisan dan tulis. Keempat, menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus. Dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. Kelima, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Keenam, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Ketujuh, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat. Kedelapan, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang migas dengan menggunakan teknologi informasi dan komputer. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif melalui 5 komponen, yaitu kehadiran sebesar 5%, kuis 5%, tugas dan laporan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, sehingga total penilaian mencapai 100%. Dalam proses evaluasi, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, objektif, dan terukur. Hasil evaluasi selalu saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik agar mereka dapat mengetahui capaian pembelajaran sekaligus melakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi pada proses pembelajaran berikutnya. Demikian gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelumnya, dantornya mana? Pimpin doa. Bu. Ya. Pimpin doa dulu. Hentikan kegiatan, duduk siap, gerak.
Sebelum mengawali program hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ibu absen dulu ya. Fatir Ahmad Lutfi Akbar, Ferdi, Denzi, Restu, Nadu, Muhammad Dafa, Anif, Dimas, Bagas, Farel Gozi, Egi, David Marudut, Dimas Aditya, Reza, Randu, Renaldi, Selvi, Naikailan, Awang, Anissa, masuk ya, Airsa, Ikhlasul Amal, Saidina Ali, Davin, Ilhuda, Raihan. Baiknya ini ada lembar PPT-nya. Materi hari ini tentang ragam bahasa laporan ilmiah. Ya. Untuk capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian ragam bahasa ilmiah, identifikasi ciri-ciri bahasa laporan ilmiah, menggunakan bahasa ilmiah yang baik dan benar dalam penulisan laporan ilmiah, menulis laporan penelitian maupun tugas akhir dengan bahasa yang sesuai kaidah, menghindari kesalahan umum dalam tulisan laporan ilmiah. Ragam bahasa ilmiah itu adalah variasi bahasa. Ya, jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa. Kalau ragam bahasa ilmiah itu variasi bahasa yang digunakan dalam konteks akademik dan teknis ditandai dengan keformalan, ketepatan istilah, dan objektivitas yang tinggi. Ragam bahasa ini terdiri dari dua macam ya, ada ragam bahasa ilmiah baku, lisan, dan juga tulis ya. Di mana ragam bahasa lisan dan tulis ini ada perbedaannya. Bedanya di sini, yang pertama perlu adanya lawan tutur. Jadi kalau lisan kita perlu lawan tutur. Kalau tulis itu tidak perlu lawan tutur, lawan bicara ya. Kemudian untuk gramatikalnya tidak lengkap kalau untuk yang lisan. Kalau lisan kita nggak memperhatikan subjek, predikat, objek ya. Kemudian kalau ragam tulis itu unsur gramatikalnya lengkap. Karena kita nggak tahu ini di mana posisinya. Kemudian terikat ruang dan waktu. Kalau tulis tidak terikat ruang dan waktu. Kemudian kalau lisan pembicaraannya hanya berlaku saat itu saja. Kalau lisan. Kalau tulis dia berlaku sampai berikutnya, waktu berikutnya. Kalau lisan itu dipengaruhi intonasi, jeda, dan juga ritme suara. Kalau tulis itu dipengaruhi tanda baca, ya, tanda baca atau ejaan. Nah, ragam lisan dan tulis ini dibagi menjadi dua lagi, ada ragam lisan baku dan juga ragam lisan tidak baku. Contohnya apa yang baku? Lisan baku. Contohnya yang ceramah ya. Kemudian pidato ya. Kemudian kalau yang lisan tidak baku, percakapan antar teman. Nah, kalau ada juga ragam bahasa tulis yang baku dan juga tidak baku. Kalau ragam bahasa tulis
Yang baku itu laporan yang akan kita pelajari nanti. Kemudian ragam bahasa tulis tidak baku, contohnya ya CDA kalian dengan teman ya, atau menulis dengan bahasa gaul sekarang. Kemudian ragam bahasa laporan ada penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu dalam susunan karya ilmiah. Ini contoh-contoh karya ilmiahnya. Ada proposal penelitian, ada laporan praktikum, ada laporan praktik kerja, ada laporan tugas akhir, kemudian ada skripsi, artikel ya, kemudian ada laporan hasil penelitian. Ini semua laporan ilmiah, macam-macam dari laporan ilmiah. Ciri-ciri dari ragam bahasa laporan ilmiah itu ada 8 ya. Yang pertama objektif, yang kedua logis, yang ketiga sistematis, yang keempat bahasa baku, kelima dengan istilah teknis, keenam tidak emosional, dan ketujuh hemat kata, kemudian keempat itu konsisten. Yang pertama nih objektif ya. Objektif ini di situ ada contoh. Nah, di sini ada contoh salah dan benarnya. Objektif ini maksudnya kita bersifat sesuai dengan keadaan ya, objektifnya. Ini contoh, saya merasa tekanan sumur cukup tinggi. Nah, ini tidak objektif karena dengan perasaan, bukan dengan objektif ya. Yang benarnya hasil pengukuran menunjukkan tekanan sumur sebesar 3200 psi. Nah, ini yang kalimat ilmiahnya. Kalau yang pertama tadi ini dengan perasaan saja cukup tinggi, tidak ada ukurannya. Kemudian yang kedua logis. Nah, logis ini masuk akal maksudnya. Jadi hubungan antar kalimat itu masuk akal. Ini ada 2 contoh. Pertama, produksi minyak meningkat karena cuaca cerah. Nah, ini tidak logis. Apakah dengan cuaca cerah produksi meningkat? Ya, ini tidak logis. Yang benarnya produksi minyak meningkat setelah dilakukan optimasi laju pompa. Jadi dia tuh optimasi dengan perlakuan pastinya, bukan dengan cuaca cerah tadi ya. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa ilmiah itu harus sistematis. Sistematis ini harus secara berurutan. Ininya secara runtun. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ini berisi teori-teori. Kemudian ada metode penelitiannya, ini teknik-tekniknya, cara-caranya. Kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi karya ilmiah itu harus secara sistematis berurutan. Yang keempat itu tadi ada menggunakan bahasa baku. Jadi untuk ragam ilmiah gunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku ya, kamus. Contohnya di sini ada kata-kata tidak baku dan baku. Ada kata enggak itu tidak baku, yang bakunya tidak. Kemudian udah, sudah, kemudian bikin, membuat ya. Kemudian mengukur, dicek, diperiksa. Nah, ini jadi gunakanlah kalau untuk laporan ilmiah itu menggunakan bahasa yang baku. Yang kelima menggunakan istilah teknis, istilah berupa kata-kata teknisnya. Misalnya kalau di mahasiswa migas ya, saya di migas ini istilahnya reservoir. Apa itu reservoir? Kita nggak yang tahu. Reservoir pernah dengar ya? Pernah dengar kan? Reservoir, pemangilitas, pernah dengar? Porositas. Sudah belajar belum? Wellhead, Christmas tree, artificial leaf ya, ESC apa panjangannya? Ya, electrical sama single pump, gas lift, real pipe, microwave. Nah, ini istilah-istilah teknis di bidang kalian. Nah, kemudian berikutnya tidak emosional. Jadi ragam bahasanya tidak emosional. Ya, ada contoh di sini. Hasil penelitian itu sangat luar biasa. Itu berdasarkan emosi sangat luar biasa. Ya. Yang benarnya hasil penelitian menunjukkan peningkatan produksi sebesar 14%. Jadi kalau ilmiah itu ada datanya, bukan berdasarkan emosi perasaan. Ya. Kemudian
Yang ketujuh itu ada hemat kata. Hemat kata, ada saya dilakukan proses pengambilan data di contohnya. Ini salah karena dia tidak hemat kata. Pada saat dilakukan proses pengambilan data kurang hemat. Ini bisa diringkas lagi menjadi saat pengambilan data. Jadi ilmiah itu harus hemat kata. Berikutnya konsisten. Nah ini yang perlu juga di laporan ilmiah itu harus konsisten. Kalau kalian menyatakan ada kata-kata sumur produksi, misalnya kalian membahas sumur produksi, dari awal sampai akhir kesimpulan kalian sebut sumur produksi. Jangan kalian ganti lubang produksi atau kalian ganti yang lain, ya. Jadi harus konsisten. Kalau kalian menyebutnya kata itu sampai akhir juga harus itu, ya. Jangan diganti tanpa alasan. Maksudnya konsisten sini itu. Kemudian ada karakteristik bahasa laporan ilmiah, laporan bahasa ilmiah. Karakteristiknya yang pertama itu denotatif. Apa itu denotatif? Makna sebenarnya, ya. Denotatif itu makna sebenarnya. Ada namanya konotatif selain denotatif. Kalau konotatif itu makna tidak sebenarnya. Ini denotatif makna sebenarnya. Contohnya, reservoir memiliki porositas sebesar 18%. Nah, ini makna sebenarnya. Makna yang tidak sebenarnya itu misalnya kiasan, ya. Kiasan. Kemudian karakteristik yang kedua itu tidak ambigu. Ambigu apa? Memiliki makna ganda, ya. Contohnya yang ganda di sini tekanan sumur besar. Nah, ini maknanya ganda. Maksudnya apakah besarnya berapa atau sumur besar? Sumurnya bentuknya besar, nah, gitu ya. Ini yang ambigu. Jadi yang benarnya itu tekanan sumur sebesar berapa? 3000 PSI. Nah itu ya. Ini contoh kata tidak ambigu. Kemudian ada karakteristik bahasa ilmiah berikutnya, ada informatif. Harus informatif ilmiah bahasa ilmiah itu. Contohnya kalimat harus, contohnya pengujian dilakukan selama 7 hari menggunakan separator media fasa. Itu berisi informasi, ya. Kemudian yang berikutnya kuantitatif beserta contoh. Jadi ilmiah itu harus bersifat kuantitatif disertakan contohnya. Kuantitatif itu bersifat angka, ya. Ada angkanya. Contohnya di sini debit fluida meningkat sebesar 12%. Nah, ini lebih baik daripada kalimat seperti ini. Debit fluida meningkat cukup banyak. Dia tidak ada angkanya berapa cukup banyak itu. Itu tidak ilmiah. Cukup banyak itu berapa persen sih cukup banyak menurut si penulis. Nah, jadi seharusnya ada persennya. Debit fluida meningkat 12%. Jadi ilmiah itu ada data, ya. Kalau kalian ngomong ilmiah harus ada data. Jangan cukup banyak, sangat banyak. Banyaknya seperti apa? Ada ininya, ada angkanya. Kemudian, nah ini ada contoh penulisan bidang teknik eksplorasi, ya. Ini contohnya di bagian pendahuluan ada, biasanya kalian melihat kalimat seperti ini di bagian pendahuluan cara ilmiah laporannya. Ini misalnya nih, saya melakukan penelitian di PT FYZ dan saya melihat tekanan sumur turun cukup banyak sehingga saya tertarik menelitinya. Ini biasa di kalimat penelitian. Di kalimat pendahuluan. Pendahuluan itu bagian kenapa kalian memilih judul itu biasanya. Kenapa judul itu penting? Nah, itu di pendahuluan. Ya. Biasanya sehingga ini tidak efektif karena bukan hanya melihat ini turun jadi tertarik, tidak. Ada datanya turunnya berapa persen, kita lihat apa. Kemudian kata saya di situ tidak boleh ditulis dalam karya ilmiah, diganti dengan kata peneliti atau penulis. Jadi jangan menggunakan kata saya. Setelah diperbaiki menjadi seperti ini. Penelitian dilakukan pada sumur PT FYZ
Untuk menganalisis penurunan tekanan reservoir yang mempengaruhi laju produksi. Nah, itu jadi ilmiahnya. Kemudian ada lagi di bagian metode, ya, ini metode. Ini tidak ilmiah. Kami mengambil data tekanan setiap hari, itu tidak ilmiah. Karena setiap hari itu sampai dari mana sampai mana? Ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, itu setiap harinya. Nggak mungkin setiap hari dan selama itu. Jadi yang ilmiahnya, data tekanan sumur diperoleh melalui pengukuran harian menggunakan pressure gauge digital selama 14 hari. Jadi ada harinya. Oh, dilakukan selama 14 hari. Ya. Ini biasanya di bagian metode. Kemudian ada lagi di bagian hasil. Ya, di bagian hasil penelitiannya. Produksi minyak menjadi lebih bagus. Nah, ini juga tidak efektif. Lebih bagusnya seperti apa? Tidak ada ukuran. Ya, ukurannya bagaimana? Yang benarnya itu produksi minyak meningkat dari 210 BOPD menjadi 258 BOPD. Jadi ada kisarannya, ada angkanya. Lebih bagus itu berarti dari angka segitu naik, berarti itu lebih bagus maksudnya. Setelah dioptimasi bertahap. Nah, kemudian ada contoh di pembahasan. Ya, ini di pembahasan biasanya kalimat pembahasan. Ada kalimat itu menurut ini yang tidak bakunya. Menurut saya hal ini terjadi karena pompanya sudah bagus. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak efektif juga. Menurut saya hal ini terjadi karena pompanya sudah bagus. Sudah bagusnya seperti apa, ya? Jadi menurut saya ini bukan tidak ilmiah karena hanya menurut kamu saja. Seharusnya peningkatan produksi dipengaruhi oleh peningkatan efisiensi pompa setelah penggantian inverter. Nah, ini ya. Jadi setelah ini, oh berarti meningkat. Itu biasa termakan. Dan juga, nah ini contoh paragraf ilmiah lengkap. Ini contoh sebelumnya. Ini sebelum direvisi, ya. Ada misalnya ada mahasiswa nulis kayak gini. Saya melakukan penelitian di lapangan X. Saya melihat produksi minyak turun. Menurut saya penyebabnya mungkin pompanya rusak. Kemudian saya mengambil data selama seminggu. Nah, ini tidak efektif. Yang setelah direvisi, penelitian dilakukan pada lapangan X untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penurunan produksi minyak. Data produksi tekanan sumur dan performa pompa dikumpulkan selama 7 hari melalui pengukuran lapangan dan dokumen operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan produksi dipengaruhi oleh penurunan efisiensi pompa sebesar 16%. Nah, ini ada datanya, ya, objeknya dengan data, tidak hanya ngomong menurut saya saja. Ya. Ada lagi di hasil, ya, contoh di bab 4 misalnya. Ini berdasarkan, ini contoh yang benar nih. Berdasarkan hasil pengukuran tekanan reservoir selama 14 hari diperoleh rata-rata tekanan sebesar 2.850 PSI. Nilai tersebut mengalami penurunan 44,5% dibandingkan data bulan sebelumnya. Nah, ini bentuknya hasil. Ya. Kalimatnya seperti ini. Jadi ada data, ada berdasarkan objek, tidak berdasarkan emosi atau perasaan tadi. Nah, ini contoh kata-kata di pembahasan, ya. Ini penurunan tekanan reservoir pengaruh pompa fluida mengalir menuju sumur produksi. Kondisi tersebut menyebabkan laju produksi minyak menurun sebesar 9%. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan tekanan reservoir akan mengurangi energi alami reservoir sehingga diperlukan metode aktif untuk memperbaiki produksinya di bawah. Ini contoh. Nah, materi-materi tadi sudah cukup jelas? Oke. Nah, ini ada beberapa kalimat, ya. Coba kalian baca. Ini ada beberapa kalimat, ada 5 kalimat. Ibu minta kalian ubah menjadi bahasa ilmiah. Ini ada bahasa ilmiah semua ini. Ubah menjadi ragam bahasa ilmiah. Ibu coba tunjuk, ya.
Kalian baca dulu nih, saya melihat produksi minyak turun banyak. Kira-kira siapa yang tahu nomor satu ini bisa mengubah nggak? Dan saya melihat produksi minyak cukup banyak, banyaknya itu gimana ya? Siap, saya bisa jawab. Setelah diubah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa produksi minyak mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan periode sebelumnya. Ya, ada datanya ya, 5% sebelum periode sebelumnya. Jangan kayak gini. Saya melihat produksi minyak turun banyak, turunnya seperti apa, berapa dari berapa persen ya. Tuh. Kemudian, mati ya. Pompa ini bagus sekali yang kedua. Pompa ini bagus sekali. Ada yang bisa? Saya coba. Oh iya, oke. Pompa menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 12%. Nah ya cukup bagusnya, ada persennya sebesar 12% ya. Nah itu ya, pompa ini bagus sekali, itu tidak ilmiah. Harus ada datanya, bagusnya berapa, seperti apa. Oke, kalimat ketiga nih. Menurut saya tekanan sumur terlalu kecil. Oke, gas. Hasil pengukuran menunjukkan tekanan sumur sebesar 1.800 psi lebih rendah dibandingkan tekanan operasional normal. Ya, jadi ada standarnya tadi ya di bawah normal tadi ya. Jadi dia dinyatakan terlalu kecil tadi. Jangan langsung hanya terlalu kecil saja ada datanya. Dari standar normal tadi, berarti dia lebih rendah. Oke, yang berikutnya data diambil. Nah, ada soalnya berikut. Data diambil pakai alat digital. Oke. Data diperoleh menggunakan alat ukur digital yang telah dikalibrasi. Nah, ya, data diambil pakai alat digital yang dikalibrasi. Ada caranya, ya. Kemudian yang terakhir nih, kami mengecek sumur setiap hari tadi dari kasih contoh. Lalu, Ya, setelah diubah, pengamatan kondisi sumur dilakukan setiap hari selama periode penelitian. nah, kami mengecek sumur setelah periode penelitian ya. Oke. Kayaknya kalian udah jelas ya dengan ragam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja penyampaian materi hari ini ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan juga terima kasih atas kehadirannya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah kita saksikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.